Selamat siang semuanya. Hari ini kita melakukan pembelajaran melalui video pembelajaran sebagai salah satu variasi pembelajaran metode pembelajaran yang ada. Dan untuk pertemuan kelima ini kita akan membahas salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Kita mulai dengan definisi epistemologi yang sudah kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya. Tetapi untuk lebih jelas atau mengingat kembali, maka kita akan lihat apa itu epistemologi. Diambil dari kata Yunani yang artinya episteme dan logos, yang secara harfiah diartikan sebagai theory of knowledge. Jadi ini adalah cabang filsafat yang concern dengan sifat dan lingkup dari pengetahuan tersebut. Jadi bagaimana pengetahuan terkait dengan truth, belief, dan juga justifikasinya. Dan ini juga epistemologi terkait dengan the means of production of knowledge, atau cara-cara produksi atau akuisisi sebuah pengetahuan. Dan berikut adalah beberapa pertanyaan besar yang biasa ditanyakan dalam konteks epistemologi. Contohnya, what's the difference between believing something and knowing something? Or how do we learn new things? Is it with our five senses, or minds, or with the people, or some combination of these things? And also the questions of, are we born knowing things, or do we need to learn everything as we grow? Jadi pertanyaannya yang ketiga ini, apakah ketika kita lahir itu sudah ada memory card atau apapun itu yang di setel di dalam tubuh atau pikiran kita untuk mengetahui sesuatu, atau semuanya itu kosong dan kita harus mulai dari nol? Contoh lain, what is knowledge? How is knowledge acquired? What do people know? How do we know what we know? Is human knowledge trustworthy? Can our senses be trusted? And also the difference between opinion, knowledge, and wisdom. So we'll start with apa itu pengetahuan ya? What is knowledge? In everyday usage, knowledge refers to awareness of or familiarity with various subject, object, events, ideas, or ways of doing. Jadi kata kunci di sini adalah awareness ya, kesadaran atau kefamiliaritasan terhadap beberapa hal, event, ideas, atau apapun itu. Jadi kesadaran dan juga rasa familiar terhadap sesuatu. Dan terkait dengan kenyataan atau real, what is real for me depends in part on how I come to know things. Jadi ini sangat terkait dengan personal experience juga ya, karena apa yang kita tahu dan apa yang orang lain tahu terkait hal yang sama mungkin akan berbeda dalam konteks realitas. Jadi apa yang realitas bagi saya dan bagi Anda itu mungkin berbeda bergantung pada bagaimana saya mengetahui realitas tersebut. Dan secara umum, para filsuf membagi pengetahuan itu ke dalam 3 domain yang luas. Pengetahuan yang pertama itu adalah personal knowledge, yang terkait dengan first hand experience, jadi pengalaman-pengalaman yang dialami sendiri. Idiosyncratic preferences, ini adalah pilihan-pilihan yang memang sangat spesifik, khas pilihan orang tersebut. Misalnya kalian lebih suka warna biru misalnya, atau lebih suka makan pedas, nah itu ada idiosyncratic preferences. Dan juga fakta-fakta autobiographical, dalam artian terkait dengan karakteristik Anda sebagai manusia, itu faktanya seperti apa, dan itu juga biasanya mempengaruhi personal knowledge.
Kemudian domain kedua dari knowledge ini adalah procedural knowledge. Ini mengacu pada pengetahuan terkait bagaimana melakukan sesuatu. Contohnya belajar main basket, belajar nyetir, belajar berenang, mengendarai sepeda. Nah, itu semuanya procedural. Jadi dari kata procedural, jadi kita memahami atau mengetahui atau bisa melakukan sesuatu itu karena kita mengikuti prosedurnya, ya. Jadi setelah kita bisa, maka tidak perlu belajar lagi. Gitu. Biasanya orang yang sudah naik sepeda tiba-tiba berhenti 10 tahun dan naik sepeda lagi, dia akan langsung ingat dan bisa gitu ya, karena dia sudah memiliki procedural knowledge ini. Dan yang terakhir adalah propositional knowledge. Ini refers to general truth claims about the world and how we know it. Jadi ini adalah pengetahuan yang terkait dengan apa yang diklaim oleh dunia atau lingkungan kita atau sekitar kita terkait sesuatu yang kita tahu. Jadi kita tahu sesuatu karena mengetahui dari sekitar kita, lingkungan kita, dan bukan sifatnya personal tapi secara umum, gitu ya. Dan epistemology atau study of knowledge ini concern dengan 4 pertanyaan besar, yaitu yang pertama, what are the necessary and sufficient conditions of knowledge? Kemudian yang kedua, what are its sources? Apa sumber-sumber pengetahuan tersebut? Yang ketiga, apa struktur dari pengetahuan? Dan yang keempat, apakah ada batasan-batasan dari apa yang bisa kita ketahui atau apa yang bisa kita sebut sebagai pengetahuan? Itu 4 pertanyaan besar dari epistemology. Dan terkait dengan yang kedua, yaitu sumber dari pengetahuan atau justifikasi yang kita miliki selama kita hidup, dibagi menjadi 5. Jadi ini adalah sumber pengetahuan. Dari mana saja? Yang pertama, sumber pengetahuan itu adalah lewat perception atau lewat persepsi kita yang sangat bergantung dengan panca indera, our 5 senses: sight, touch, hearing, smelling, tasting. For example, how do you know that the chili is hot? Because I try it, I smell it, and then I try it, and it feels burning, and you know that chili is hot. So it's from perception. Yang kedua adalah introspection. Lewat introspection, seseorang bisa mengetahui kondisi mental seseorang dalam suatu waktu. Misalnya, bagaimana kamu tahu bahwa kamu lapar? Ya, kamu melakukan introspeksi, tiba-tiba saya agak berkunang-kunang, agak pusing, lemas, perut berbunyi. Nah, itu dari introspeksi itu kita tahu bahwa kita lapar. Jadi ketika kita mengalami kondisi tersebut, maka kita tahu kita lapar dan harus makan. Atau kondisi-kondisi lain, misalnya bagaimana kita tahu kita lelah atau excited atau depressed, itu semuanya pengetahuan yang dapat dari introspeksi. Kita sudah melewati berbagai kejadian selama hidup, dan lewat introspeksi kita tahu mana yang kondisi ketika kita lapar, haus, dan sebagainya. Dan sumber ketiga adalah memori. Ini adalah kemampuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan di masa lampau. Jadi kemampuan untuk mengingat kembali apa yang diketahui di masa lampau. Apa yang seseorang ingat tidak harus dari masa lampau, gitu ya. Jadi bisa saja sesuatu yang memang baru terjadi. Jadi ini mungkin terkait dengan misalnya jika kita mengetahui bahwa misalnya teman kita si A itu memiliki satu karakteristik khusus gitu ya. Kita tahu dari mana? Oh, saya ingat dulu waktu saya bertemu dengan dia seperti itu. Nah, itu memori ya. Yang keempat, reason atau akal. Some beliefs would appear to be justified solely by the use of reason. Jadi ada juga beberapa keyakinan mengenai sesuatu itu muncul tanpa harus dilihat, tanpa harus dipegang, menggunakan panca indera, tapi memang karena akal aja gitu. Nah, justification yang
seperti ini biasanya disebutnya a priori. Jadi nggak perlu ada pengalaman sebelumnya. Ya contohnya yang gampang seperti sudah saya pernah katakan, semua segitiga itu ada 3 sisinya. Nah itu kan kita nggak perlu pengalaman melihat, kemudian mengobservasi atau mengingat. Logikanya sudah langsung jalan gitu, akal. Itu contoh yang reason, yang sumber dari knowledge yang keempat. Dan sumber knowledge yang kelima adalah testimony. Ini adalah proses mengetahui suatu pengetahuan lewat testimoni yang berdasarkan dari orang lain, pengetahuan dari orang lain. Misalnya ya seperti sekarang, atau misalnya kamu di kelas, kamu mendengarkan dosen, memang itu bisa overlapping dengan perception, tapi itu juga disebut testimoni. Jadi kamu tahu bahwa ini adalah sebuah phrase dari mana ya, karena kamu mendengarkan dosen di kelas bahwa oh ini phrase, saya tahu ini phrase kenapa ya, dari testimoni dan juga sekaligus dari perception ya, karena kamu mendengar. Itu adalah sumber pengetahuan dan justification of knowledge, ada 5. Berikutnya, dalam epistemologi juga ada satu istilah yang disebutnya proposition atau proposisi, yang dapat didefinisikan sebagai sebuah kalimat yang mengekspresikan sesuatu itu betul atau salah. Jadi simple, ketika kamu mengatakan sesuatu, apapun itu pernyataan, itu adalah preposisi ya, proposisi. Jadi misalnya kamu bilang hari ini panas ya, nah itu udah proposisi. Apakah betul atau tidak? Ya itu tinggal dibuktikan gitu ya. Jadi apapun yang kamu nyatakan kepada orang itu adalah proposisi. Jadi konten dari atau arti dari suatu sentence yang deklaratif itu bisa true atau false ya. Contohnya misalnya I am warm, ini mengekspresikan proposisi siapapun yang mengatakan itu. Pokoknya intinya proposisi itu suatu pernyataan yang bisa betul atau salah. Nah, dalam konteks epistemologi itu ada beberapa tipe proposisi ini, yaitu 2, yang satu analitik dan yang satu sintetik. Nah, yang analitik ini can be justified in believing them just so far as we understand their meaning. Jadi misalnya analitik itu sesuatu yang kita harus analisis tapi tidak terlalu tidak membutuhkan bukti selanjutnya gitu. Jadi misalnya ada yang mengatakan semua jomblo itu pasti nggak menikah. Nah itu kan pernyataan proposisi, kan betul atau salah? Ya kita definisinya apa? Kita memahami bahwa jomblo itu orang yang belum punya pasangan. Berarti pasti betul mereka itu tidak menikah. Jadi kita bisa katakan oh ya oke lah, ini suatu proposisi yang betul gitu, yang true. Tapi kita tetap harus melakukan analisis bahwa kita tahu definisi jomblo, kita tahu definisi tidak menikah. Nah, tapi kalau yang sintetik ini suatu proposisi yang bisa betul bisa salah gitu ya. Analitik pun sebenarnya bisa betul bisa salah ya. Kalau kita bilang all bachelors are married, itu proposisi analitik tapi salah gitu. Tapi kalau yang sintetik ini bisa betul bisa salahnya itu dalam konteks contohnya di sini ketika ada yang mengatakan semua jomblo itu tidak bahagia. Nah itu proposisi kan. Apakah betul? Mungkin. Apakah salah? Ya mungkin juga kan. Atau misalnya all bodies are heavy. Betul atau salah? Relatif. Nah jadi ini adalah satu contoh sintetik karena kita membutuhkan pemahaman kontekstual dari orang yang mengatakan tersebut gitu ya. Jika misalnya ada si A sedang melakukan survei terhadap jomblo-jomblo di Bandung, ternyata semuanya itu memang gak bahagia, ya berarti proposisi yang sintetik itu betul gitu. Tetapi ketika ada satu saja yang menyatakan bahagia bahwa dia sebagai jomblo, maka proposisinya akan menjadi salah karena tidak all bachelors are unhappy ya. Jadi itu sintetik. Jadi bedanya sebetulnya lewat dari konteksnya. Jadi kalau analitik itu biasanya konteksnya itu sudah jelas, pasti betul atau pasti salah gitu. Tapi kalau sintetik itu bisa betul bisa salah, bergantung dari konteksnya seperti apa, siapa yang mengatakan dan dalam situasi seperti apa. Jadi itu dua tipe dari proposition yang ada di dalam bagaimana kita memahami pengetahuan. Jadi maksudnya adalah disebut non-empirical. Empirical itu adalah suatu
metode untuk mendapatkan suatu pengetahuan lewat observasi. Nah, ini a priori ini adalah pengetahuan yang tidak perlu didapatkan lewat pengalaman atau observasi karena sudah diketahui sebelumnya secara independen. Contohnya, triangles have three sides. Ini adalah a priori, kita tidak perlu kemudian mencari cara bagaimana ini betul nggak ya. Tidak perlu karena kita sudah independen tahu tanpa harus melihat buku, tanpa harus googling, kita tahu bahwa triangles have three sides. Itu adalah a priori. Nah, kebalikannya a posteriori ini adalah pengetahuan yang didapatkan lewat pengalaman atau harus lewat suatu studi empiris. Jadi misalnya ketika ada proposisi yang mengatakan it is not raining outside, kita tidak langsung bisa bilang oh ya betul, tidak bisa seperti itu kan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di luar hujan atau enggak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus jalan kalau kita di dalam gedung, keluar, kemudian melihat ke langit dan oh iya ternyata gelap dan ada air menetes-netes dari atas, berarti hujan. Atau kebalikannya, bahwa di luar oh ternyata panas sekali, jadi it is not raining. Jadi a posteriori itu adalah tipe dari mendapatkan pengetahuan yang harus melewati suatu proses empiris atau proses observasi melalui panca indera. A priori adalah tipe mengetahui suatu pengetahuan tanpa harus melakukan studi empiris atau melalui panca indera. Cukup jelas ya. Jika sebelumnya kita memahami dua tipe dari knowledge acquisition, maka knowledge acquisition itu pun ada teorinya. Ada 3 teori of knowledge acquisition. Yang pertama adalah empiricism. Nah, di sini jelas dari kata empiris, maka ini adalah suatu teori knowledge acquisition yang membutuhkan pengalaman atau observasi untuk mendapatkan suatu pengetahuan, terutama lewat 5 panca indera kita. Yang kedua, rationalism itu adalah pengetahuan yang didapat lewat intuisi atau sudah ada dari sananya. Innate itu jadi sudah tertanam gitu ya di dalam diri manusia. Rationalism ini tidak membutuhkan pengamatan ya, pengamatan atau observasi karena memang sudah inherent di dalam pemahaman kita. Seperti contohnya kata-kata dari Descartes yang cogito ergo sum ya. Jadi artinya bahwa dia tahu dia ada karena dia berpikir. Jadi itu kan tidak bisa dibuktikan. Pokoknya dia sedang melakukan suatu perjalanan filosofis dalam pikirannya dan dia akhirnya bersimpulan bahwa saya ada karena saya berpikir. Dan itu kan tidak bisa dibuktikan lewat panca indera. Nah, itu contoh rationalism. Dan yang terakhir, theory of knowledge acquisition adalah constructivism, dari kata konstruksi ya, jadi jelas membangun. Jadi di sini pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang dikonstruksi, baik itu oleh convention dari society, human perception, dan juga social experience. Contohnya lah, kalau kita bilang mengapa di bahasa Indonesia kata help itu jadi tolong gitu ya, kenapa nggak kata lain tapi TOLONG gitu ya, tolong. Kenapa tolong dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Yunani lain lagi, dalam bahasa Jerman lain lagi. Nah, itu kenapa ada pengetahuan kita tahu bahwa kata atau huruf TOLONG itu artinya adalah bantu atau meminta bantuan, itu karena ada konvensi dari sekelompok orang di suatu negara bahwa kata atau paduan kata huruf-huruf tersebut itu menjadi kata yang artinya help misalnya. Itu contoh constructivism. Atau contoh lainnya pengetahuan misalnya terkait dengan legenda-legenda atau mitos misalnya ya. Misalnya jangan berdiri di depan pintu setelah maghrib misalnya ya. Itu kan sebetulnya pengetahuan juga, tapi pengetahuan itu dikonstruksi oleh orang-orang yang sudah tua, yang sudah nenek moyang mungkin ya. Mereka mengatakan itu karena ada satu alasan tertentu, tapi
kita juga mendapatkan itu sebagai pengetahuan dan kita kemudian meneruskannya lagi ke anak kita gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah pengetahuan yang dikonstruksi karena tidak semua orang di semua negara secara universal tahu pengetahuan tersebut ya. Itu hanya pengetahuan yang dikonstruksi oleh masyarakat tertentu. Oke, itu adalah bahan terakhir dari epistemologi. Jadi kita sudah tahu mengenai apa itu proposisi, type of proposition, type of knowledge acquisition, theories of knowledge acquisition, dan semuanya ini adalah bagian dari epistemologi atau bagaimana manusia mengetahui apa yang mereka ketahui, juga terkait dengan teori dari pengetahuan tersebut. Dan seperti biasa, you know the drill. We will have a very short quiz on epistemology based on the material that you just heard. So please do the quiz, and I will wait the response until 3 p.m. So after 3 p.m. today, the quiz will be closed. Yeah, so make sure that you do it before 3 o'clock. Right, so you can always go back to this line, to this screen, yeah, because this is recorded. So what's for next week? Next week we will have an assignment which will be presented in groups just like we did before. And what are the assignment? It's easy. It is based on the epistemological topic that we discussed today. There will be 3 questions. The first questions in your group, please provide an example of knowledge based on these 5 sources of knowledge. Jadi intinya silakan cari contoh satu-satu, misalnya contoh knowledge dari perception apa, kemudian introspection dan seterusnya, berikan contoh minimal 1 ya. Kemudian pertanyaan kedua, berikan contoh sebuah proposisi yang analitis dan juga berikan contoh sebuah proposisi yang sintetis. Ini mudah ya. Kemudian yang ketiga, provide an example of a priori knowledge dan provide an example of a posteriori knowledge. Jadi to the point, straight to the point, supaya kalian juga paham apa itu artinya lewat pemberian contoh seperti ini gitu ya. Jadi ini seperti teori yang dibalikan, kita sudah tahu tapi kita sekarang cari contohnya. Baik, itu adalah akhir dari sesi ini. Dan jika Anda ingin melakukan latihan epistemologi, kalian bisa lihat slide-slide selanjutnya yang merupakan beberapa contoh latihan epistemologi, jadi bisa kita lakukan sendiri. Contohnya saya berikan. Ini objektif dari latihan yang bisa kalian lakukan untuk raise questions about the nature of knowledge, juga untuk foster discussion around the nature of impact of certainty and doubt in both historical and everybody context. Nah, ini langkah pertama untuk latihan ini adalah kalian bisa menulis satu hal yang menjawab 2 pertanyaan di bawah ini. Jadi misalnya yang pertanyaan pertama, what was something that you were certain about in the past that you now have doubts about? Misalnya dulu kamu waktu kecil yakin bahwa wah ternyata misalnya bumi itu datar gitu ya, tapi kemudian kamu sekarang berubah. Nah, apa? Jadi kamu bisa disebutkan bahwa dulu saya percaya bahwa bumi itu datar, tapi sekarang tidak misalnya ya. Sekarang saya percaya bumi itu lonjong misalnya. Oke, itu yang satu hal yang bisa dituliskan. Kemudian why are you no longer certain? Misalnya, oh saya tidak lagi yakin karena setelah saya melakukan suatu pembelajaran, setelah saya membaca atau menonton, berarti itu kan lewat mendapatkannya dari perception ya, dari panca indera kita saya percaya bahwa tidak lagi seperti itu. Jadi
Yang nomor 2 ini, why are you no longer certain, ini terkait dengan yaitu tipe acquisition-nya, kemudian teori yang digunakannya apa dan seterusnya. Jadi bisa dikaitkan ke sana. Jadi ada short explanation of the evidence that justified this decision. Jadi kenapa kamu bisa tidak yakin lagi, apa yang menjustifikasi ketidakyakinan kamu terhadap pengetahuan yang dulu kamu pernah percaya. Jadi jawabnya seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, contoh nomor 2 misalnya, what historical knowledge is no longer considered knowledge. Pengetahuan historis mana yang tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan, atau misalnya pengetahuan sejarah yang sesat misalnya ya. Ya mungkin di Indonesia misalnya kalau konteks gerakan 30 September ya, bahwa PKI itu pemberontak dan sebagainya, dulu dipercaya sebagai oleh sebagian orang bahwa memang penggerak utamanya adalah Partai Komunis Indonesia. Tapi setelah beberapa tahun, mungkin 30 tahun 40 tahun kemudian, ada informasi bahwa ternyata CIA Amerika yang dibalik semuanya itu gitu ya. Jadi dia ingin menempatkan Soeharto sebagai presiden, sehingga dia mencari kambing hitam dan sebagainya, sehingga akhirnya sejarah itu sudah tidak berlaku lagi misalnya ya. Jadi itu contoh, misalnya kamu mengatakan bahwa dulu saya ada sejarah yang mengatakan ini, tapi sekarang ternyata enggak. Kemudian sama pertanyaan kedua juga, mengapa hal tersebut dulu dia percaya dan kenapa sekarang nggak dipercaya lagi. Nah ini berarti kan tidak terkait dengan personal knowledge ya, tapi ini sudah propositional knowledge, karena knowledge yang general, yang semua orang diberikan gitu, seakan-akan suatu kebenaran, tapi ternyata setelah berapa tahun lewat disangkal karena ada sesuatu yang salah. Jadi yang nomor 1 itu lebih ke personal, yang kedua itu lebih ke yang general truth. Jadi silakan bisa latihan sendiri. Kamu ini latihan tidak perlu dikumpulkan, tapi kamu cuma berpikir saja gitu ya. Kemudian dengan mengacu pada tipe-tipe proposisi dan teori dan segala macam yang sudah kita bahas barusan, mungkin kalian bisa mulai berpikir, iya ya, kenapa saya ragu ya? Apa yang membuat saya ragu dan kenapa saya bisa berubah dan seterusnya. Kemudian jika sudah selesai ini, kamu juga bisa melanjutkannya dengan melihat satu quote yang diambil dari seorang filsuf bernama Bertrand Russell yang mengatakan bahwa the whole problem with the world is that fools and fanatics are so sure of themselves while wiser people so full of doubts. Nah ini apakah kutipan ini kemudian juga nanti mempengaruhi jawaban kamu yang pertama? Atau karena kamu mungkin dulu berpikir saya itu sebagai orang yang bodoh gitu ya, yang terlalu vokal, padahal pengetahuan saya terbatas misalnya. Dan memang ini adalah kutipan yang mungkin betul ya. Jadi di dunia ini kenapa banyak yang kacau, karena yang orang-orang bodoh yang tong nyaring bunyinya itu, tong kosong nyaring bunyinya itu malah lebih vokal dibanding dengan orang-orang bijaksana yang lebih banyak diam dan mendengarkan. Dan banyak terjadi di dunia, termasuk di Indonesia juga, orang-orang vokal itu biasanya orang-orang fanatik yang tidak terlalu tahu dunia gitu ya, yang sebetulnya tidak bijaksana, tapi karena mereka banyak tidak tahunya atau bodoh, jadi mereka lebih vokal, sedangkan orang-orang yang seharusnya vokal lebih diam. Nah ini juga menjadi pertanyaan atau mungkin bahan pertimbangan ketika sudah baca kutipan ini dan balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Atau yang ketiga juga bisa menggunakan quote ini ya, penjelasannya. Quote ini intended to provoke a discussion around the roles of doubt and certainty that might stimulate thinking around what the impact of brash certainty is within the problems we face as a society. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah di society, apakah masalahnya ini, masalah antara doubt dan certainty ini? Juga quote ini brings forth a Socratic view of wisdom defined by awareness of one's own ignorance. Kesadaran terhadap ketidakpedulian seseorang, potentially facilitating dialogue around the balance between wondering, humility, and doubt, and decisive action in the world. Jadi sebetulnya kutipan ini juga merefleksikan pandangan Socrates terhadap kebijaksanaan yang didefinisikan oleh kesadaran seseorang terhadap ketidakpeduliannya. Jadi apakah kamu tidak tahu atau tidak mau tahu itu karena kamu tidak peduli, kamu ignoran terhadap sekeliling kamu, sehingga kamu hanya
ingin tahu yang kamu perlu tahu saja dan tidak mau memperbaiki apa yang salah, misalnya karena kamu ignorant. Jadi di sini ada dialog antara wondering gitu ya, apakah saya bertanya-tanya, atau humility, atau juga doubt, dan juga tindakan-tindakan decisive di dunia kita. Dan untuk juga bisa berpikir terkait dengan jawaban kita nomor 1 tadi, yang pertama kita bisa lihat komik ini. Digambarkan seseorang ada di supermarket. Look at all this peanut butter. There must be 3 sizes of 5 brands or 4 consistency. Who demands this much choice? I know, I'll quit my job and devote my life to choosing peanut butter. Is chunky enough, or do I need extra chunky? I'll compare ingredients, I'll compare brands, I'll compare sizes and prices. Maybe I'll drive around and see what other stores have. So much selection and so little time. And then at the end of the day, he said to his wife, I think you should do the shopping. Did the manager have to talk to you again? Hey, where's the peanut butter? So here we can see that we are all often faced with lots of choices in this world, and sometimes there's just no way that we can literally choose the best, what best for us, because we can never know all the detail. Just like this choice of peanut butter, if you go to a supermarket and then there are a lot of peanut butter choices with extra chunky, and then no chunky, and so on. We don't know what ingredients, so it's just impossible to know everything and to choose the best for us, because we never know what is best for us. And this is also one example of a comic strip that can make us think again about our knowledge acquisition. How do we acquire our knowledge, and how far can we know something? Just like this guy is at the end, he just gave up, and okay, it's too hard for me to do the shopping because I have to choose from lots of choices, and he just cannot make the right choices, or he doesn't know whether the choice is right or wrong. Okay, so this is what the visual prompt just now talk about. So the visual addresses a common theme in popular culture around the relationship of knowledge, what we know about, let's say, peanut butter, doubt, we don't know for sure which one is the best, certainty, we don't know what certain for us, and about decision making, which one to buy. So this is something that all of us living in this world with lots of popular culture around us always think about this relationship, what we know, what we doubt, what is certain, and what we decide is always there for us every single day. And this is also related to Socratic views of wisdom, where one becomes increasingly aware of what they do not know, and what a kind of analysis paralysis. Jadi ada juga Socratic views of wisdom yang mengatakan bahwa manusia itu akan secara gradually itu menjadi aware mengenai apa yang mereka tidak tahu, dan juga akan mengalami suatu analysis paralysis, atau paralysis itu kan seperti paralyzed gitu ya, jadi tiba-tiba tidak bisa apa-apa gitu ya, tidak bisa menganalisis, tiba-tiba blank aja, buntu. Nah itu seringkali terjadi pada orang-orang, dan akhirnya juga ada pemahaman yang percaya bahwa ignorance is bliss. Jadi ada yang orang berpikir bahwa ya ketika nggak tahu apa-apa itu adalah suatu berkat gitu, daripada kita tahu banyak tapi kita jadi bingung gitu, ini betul nggak ya, ini salah nggak, saya jadi bingung, saya harus tahu ini nggak. Nah itu malah jadi membingungkan. Jadi ada the possibilities that ignorance is bliss ya. Ini juga suatu apa ya, kalimat yang sering kita dengar, lebih baik kamu nggak tahu deh daripada tahu pusing gitu ya. Nah itu adalah ignorance is bliss. Dan ini contoh tadi yang visual prompt komik tadi menyatakan bahwa seorang bisa sampai mengalami analysis paralysis ya, tiba-tiba jadi lumpuh untuk menganalisis karena terlalu banyak pilihan, dan aware bahwa dia tidak tahu apa-apa, dan akhirnya aduh udah deh saya nyerah gitu. Jadi itu adalah contoh bagaimana suatu pemahaman knowledge itu juga bisa membuat
kita menjadi aware mengenai ketidaktahuan kita, dan juga bisa mengarah pada analisis paralysis dan juga pemahaman atau satu kemungkinan bahwa ignorance itu adalah suatu berkat. Oke.